Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum pembelajaran ini dimulai, jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu di e-learning madrasah. Dan juga jangan lupa untuk berdoa. Kalau sudah, Ibu akan melanjutkan untuk membahas tentang materi di pertemuan ketiga ini. Materi di pertemuan ketiga ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu di pertemuan kedua tentang ciri-ciri teks laporan percobaan. Namun kali ini Ibu akan membahas tentang model teks laporan percobaan. Ya. Model teks laporan percobaan. Model yang dimaksud dengan model di sini adalah bentuk, ya. Bagaimana kalian memahami bentuk teks laporan percobaan? Sebelum kalian membuat sebuah teks laporan percobaan, maka kalian perlu memahami dulu bagaimana bentuknya. Nah, untuk lebih dalam lagi materinya, silakan simak slide pembelajaran berikut ini, yaitu IPK 3.1.3.4 ya, memahami model teks laporan percobaan. Kita langsung kepada inti materinya, yaitu model laporan percobaan. Pertama, modelnya yaitu adanya judul. Judul itu pintu atau muka dari sebuah teks laporan percobaan. Jadi sebelum kalian membaca teks secara menyeluruh, yang pertama kalian baca itu adalah judulnya, ya. Yang kedua yaitu tujuan. Untuk mengetahui hal yang diuji. Jadi sebelum kamu menjelaskan secara rinci laporan tersebut, maka kalian juga cantumkan terlebih dahulu tujuan dari hal yang kalian akan uji. Kemudian yang ketiga ada kajian teori, yaitu memaparkan beberapa teori yang digunakan dalam percobaan. Ya, seperti kemarin bahwa ciri-ciri teks laporan percobaan itu yaitu objektif dan juga fakta. Nah, fakta-fakta bisa diambil daripada teori-teori ini, ya, teori yang bisa kalian cari di berbagai sumber buku ataupun di internet. Kemudian 4, alat dan bahan. Bahan dan alat yang digunakan dalam percobaan, ya. Kayak kemarin tuh bahan-bahannya apa saja, alat-alatnya apa saja, nah itu bisa dibedakan, ya. Kemudian prosedur, cara kerja atau proses kerja dalam percobaan, ya, dimulai dari pertama sampai dengan terakhir percobaannya. Kemudian yang keenam ada hasil pengamatannya. Suatu yang dihasilkan dari percobaan, ya. Ketika kamu melakukan percobaan pasti ada hasilnya. Nah, itu yang disebut dengan hasil pengamatannya. Kemudian ada pembahasan. Pembahasan itu sebuah pembahasan tentang hasil percobaannya. Ya, pembahasannya mengapa hal itu bisa ada hasilnya dan dijadikan sebuah pembahasan. Kemudian terakhir kesimpulan, ya, dari keseluruhannya kamu bisa buatkan kesimpulan di akhir. Kemudian di sini ada contoh teks percobaan, ya, coba kalian perhatikan. Pertama, teksnya ini berjudul Laporan Praktikum Jaringan Film, ya, oleh Safira Nur Fadila dan kawan-kawan dari SMPN 1 Dolawopo Madiun. Lihat sini ada tujuan, ada kajian teori, ada alat dan bahan. Nah, ini kamu cantumkan, ini contohnya, ya. Kalau kamu ingin membuat teks laporan percobaan, ini modelnya. Pertama ada judul, tujuan, kajian teori, alat dan bahan. Kemudian ada 4 prosedurnya atau cara kerjanya, ya. Kemudian yang kelima ada hasil pengamatannya. Kemudian ada 6-nya pembahasannya, kamu bisa nanti dibaca, ya. Kemudian yang ketujuh ada kesimpulannya.
Oke, langsung di sini Ibu buat ringkasannya agar lebih cepat ya. Pertama, tujuan. Tujuannya yaitu mengetahui jaringan film pada tumbuhan. Ya, tadi ya teks tersebut tujuannya untuk mengetahui jaringan film pada tumbuhan. Kemudian kedua, ada kajian teorinya. Xilem merupakan jaringan kompleks. Xilem tersusun dari beberapa tipe sel yang berbeda, yaitu traktet dan trakea. Ini bisa kamu cari di teori-teorinya yang bersangkutan dengan hal yang diuji. Yang ketiga, ada alat dan bahan. Alatnya misalkan cutter dan botol air. Yang kedua, bahannya misalkan tanaman pacar, pewarna makanan, dan air. Kemudian 4, di sini ada prosesnya. Cara kerjanya: 1, menyiapkan bahan dan alat. Kemudian kedua, membersihkan akar tanaman. Ketiga, memotong kedua botol air. Keempat, mengisi air pada botol. Beri tanda pada botol. Masukkan pewarna makanan. Aduk air yang sudah dicampurkan pewarna. Masukkan tanaman pacar ke tiap botol dan menunggu sampai 2 hari. Ini Ibu ringkas ya biar agar lebih cepat. Kemudian selanjutnya ada hasil pengamatan yang pertama. Hari ke-1 yaitu pangkal batang di dalam tanaman mulai terlihat pada pembuluh yang berwarna biru. Dan hari keduanya daun dan pembuluh xilem tampak berwarna biru. Ini hasil pengamatan yang pertama. Yang kedua, hari ke-1-nya pangkal batang di dalam tanaman mulai terlihat ada pembuluh yang berwarna merah. Yang kedua, hari keduanya daun dan pembuluh xilem tampak berwarna merah ya. Kemudian yang ke-6, pembahasannya yaitu jaringan xilem terdapat pada kedua tanaman tersebut. Proses pengangkutan dibedakan menjadi 2, yaitu pengangkutan ekstrafasikuler dan pengangkutan intrafasikuler. Yang ke-7 yaitu simpulannya ya, berdasarkan semua hasil uji, hasil pengamatannya, kesimpulannya bahwa pada tanaman pacar air yang ada atau tidak adanya akar tidak memengaruhi karena pada batang juga terdapat pembuluh xilem. Nah, jadi model laporan percobaan dalam membuat teks laporan percobaan tetap memperhatikan model laporannya seperti tujuan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur, hasil pengamatan, pembahasan, dan simpulan. Agar teks laporan dibuat tersusun dengan rapi dan mudah dimengerti oleh pembaca. Ingat, jadi modelnya tidak lepas dari tujuan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur, hasil pengamatan, pembahasan, sampai dengan simpulan. Oke, tugas kelompoknya coba diperhatikan. Pertama, bentuk kelompok yang sama dengan kelompok sebelumnya. Ya, ingat tugas minggu sebelumnya kalian sudah membentuk kelompok ya, jadi mesti pakai kelompok yang sama karena mesti ada kaitannya dengan tugas yang kemarin ya. Yang kedua, bacalah hasil kerja kelompok minggu lalu, yaitu informasi tentang video eksperimen soda kue dan cuka dengan cermat ya. Jadi kamu baca lagi hasil kerjanya ya, baca lagi informasinya apa aja tentang eksperimen soda kue dan cuka. Kemudian buatlah hasil pengamatan tugas tersebut menjadi sebuah teks laporan percobaan dengan memperhatikan model teks laporan, yaitu judul, tujuan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur, hasil pengamatan, pembahasan, dan simpulan. Jadi contohnya sama kayak tadi ya, video sebelumnya ya. Dilihat pertama judulnya, kedua tujuannya, sampai dengan simpulan. Kemudian kirim tugas kalian dalam bentuk file dokumen atau Microsoft Word. Jadi tugasnya kamu ketik ya di komputer ya. Nanti kalau sudah selesai kalian kirim ke link Google Form. Seperti biasa Google Form nanti Ibu share kalau kalian sudah selesai ya. Kirim tugas di link Google Form masing-masing dengan menyatakan nama kelompok. Meskipun tugas kelompok tetap yang mengirimkan adalah masing-masing dari kalian, bukan perwakilan kelompok. Dan juga sertakan nama kelompoknya. Kumpulkan tugas paling lambat 1 hari sebelum pertemuan pembelajaran keempat. Jadi waktunya Ibu kasih 1 minggu dari hari ini. Jadi sebelum hari ini misalkan Senin, berarti sebelumnya hari Minggu itu sudah dikumpulkan. Jadi bukan waktu seminggu dan kalian kerjakan dengan baik. Oke, terima kasih.
Sekian dari Ibu ya. Kalau ada materi-materi yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.